Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5 semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat walaupun belajarnya dari rumah. Nah, hari ini kita masih dalam pembelajaran tematik tema 8, tapi hari ini kita fokusnya kepada MUPEL Bahasa Indonesia. Nah, di MUPEL Bahasa Indonesia subtema 1 ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, kita lihat bagaimana cara menentukannya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari teks non-fiksi. Nah, seperti kita tahu, fiksi itu tidak nyata. Cerita fiksi itu cerita hayalan yang tidak nyata, yang tidak benar adanya. Tetapi kalau teks non-fiksi berarti kebalikannya. Dia merupakan teks yang berisi tentang fakta, ya. Ingat, teks yang berisi tentang fakta atau kenyataan, ya. Jadi kebalikan dari teks fiksi. Non fiksi ini, ya, dia berisi tentang fakta atau kenyataan. Kemudian teks non fiksi ini dapat kita temukan di media cetak maupun media elektronik seperti internet. Kalau media cetak seperti surat kabar, koran, majalah, ya. Kalau media elektronik seperti artikel di internet, misalnya di Google atau yang lainnya. Kemudian contoh teks non-fiksi antara lain ada esai, jurnal penelitian, ensiklopedia, dan biografi. Itu, ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Cara menentukan informasi pada teks non-fiksi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ada 3 cara. Yang pertama, kita harus membaca teks non-fiksi dengan seksama, ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja, membaca sampai habis, tetapi bagaimana cara membaca dengan seksama? Kita tahu dan kita mengerti isi dari apa yang kita baca. Itu artinya membaca dengan seksama. Kita tahu maksudnya, kita tahu isinya dari apa yang kita baca tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan kalimat utama atau gagasan pokok setiap paragraf. Jadi cara menentukan informasi pada teks non-fiksi, kita harus menemukan dulu gagasan pokok ataupun kalimat utama yang ada pada setiap paragrafnya. Tuh, kemudian yang ketiga, menandai kata atau kalimat yang penting sebagai kata kunci. Ini di tema sebelumnya, di tema 7 kita sudah belajar bagaimana cara mengetahui atau menandai kalimat yang penting sebagai kata kunci. Nah, di sini juga dibutuhkan untuk menentukan informasi pada teks non-fiksi. Kemudian, sekarang kita akan menentukan informasi dari teks non-fiksi. Simak contoh teks berikut ini. Oke, di sini akan ada teks. Nah, ada sebuah teks di sini, Rumah Betang Uluk Palin. Kita baca sama-sama, ya. Pelan-pelan Ibu Dian bacanya, ya. Ntar dulu. Oke. Di daerah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, terdapat rumah adat yang disebut Rumah Betang Uluk Palin, ya. Rumah betang tersebut mempunyai panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan 53 bilik. Pada tahun 2007, rumah betang tersebut dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 kepala keluarga. Diperkirakan rumah betang tersebut pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Pada tahun 1940-an, rumah betang pernah direnovasi karena kebakaran. Rumah betang juga sudah 3 kali pindah lokasi sesuai dengan perumahan alur Sungai Uluk dan Nyabau akibat erosi. Menurut tradisi Dayak,
rumah betang dan hutan merupakan pusat sekaligus bagian terpenting dari semesta kehidupan. Bagi masyarakat Dayak, rumah betang merupakan pemersatu karena di sanalah mereka berkerabat, bertradisi. Tradisi Dayak terpelihara di rumah adat tersebut. Namun, rumah betang Uluk Palin yang diagungkan oleh masyarakat Dayak terbakar pada tanggal 13 September 2014 malam. Tidak ada yang tersisa dari rumah terpanjang dan tertua di Kalimantan itu. Masyarakat Dayak bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Terlebih lagi, rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Nah, ini merupakan teks non-fiksi ya. Jadi teks non-fiksi ini. Teks non-fiksi kenapa disebut teks non-fiksi? Karena teks ini berisi atau menceritakan tentang sesuatu sesuai faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Jadi ini bukan dikarang ya, bukan dikarang-karang, tapi memang sesuai faktanya. Makanya ini disebut teks non-fiksi. Oke, kita lanjut. Nah, rumah betang Uluk Palin. Itu judulnya tadi ya. Kemudian kita kan tadi mau menentukan peristiwa penting. Kemudian kita lihat di sini peristiwa apa saja yang ada di teks tersebut. Yang pertama itu ada peristiwa 1. Peristiwa apa yang penting? Diperkirakan rumah betang Uluk Palin didirikan pada tahun 1800-an oleh komunitas Tamam Baloh Apalin. Jadi ini ya informasi penting yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, rumah betang Uluk Palin pernah direnovasi karena kebakaran pada tahun 1940-an. Kemudian peristiwa yang ketiga, rumah betang Uluk Palin pernah 3 kali pindah lokasi dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Nyabau. Kemudian peristiwa keempat, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 kepala keluarga pada tahun 2007. Kemudian peristiwa penting yang kelima, rumah betang Uluk Palin terbakar tanpa sisa pada tanggal 13 September 2014 malam. Nah, jadi itu adalah kita ulangi lagi, itu adalah peristiwa-peristiwa penting yang terdapat di dalam teks rumah betang Uluk Palin ya. Jadi tadi ada 3 cara bagaimana cara menentukan informasi pada sebuah teks non-fiksi. Yang pertama apa? Kita ulangi lagi. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. Kemudian yang kedua, menemukan kalimat utamanya atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Kemudian yang ketiga baru kita menandai kata atau kalimat yang penting sebagai kata kunci. Dari sini baru kita dapat menentukan informasi penting dari teks non-fiksi dan kita bisa menuliskannya seperti ini. Apa? Peristiwa-peristiwanya. Tadi ada berapa peristiwa? Ya, ada 5 peristiwa penting. Itu ya. Nah, ini. Oke, baik. Alhamdulillah, itu saja pembelajaran bahasa kita pada minggu ini, yaitu tentang menentukan informasi penting atau peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam teks non-fiksi. Ingat, teks non-fiksi adalah teks yang sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi ya. Oke, baiklah, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap terus semangat dan selalu jaga kesehatan ya, walaupun pandemi ini masih saja ada di sekitaran kita. Baiklah, Ibu Dian ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.